Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa channel Santrilogi dimanapun Anda berada, pelaksana ibadah puasa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di edisi kedua kali ini kalam Gus Ahmad di bulan suci 1443 Hijriah ini kita melanjutkan beberapa pembicaraan yang kemarin. Insya Allah pada kali ini kita akan sedikit menguraikan tentang status atau kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap pelaksana ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini dan juga rangkaian-rangkaian ibadah sunnah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita mendapat ridho di sisi Allah dan membekas dalam jiwa kita masing-masing, sehingga ibadah puasa di tahun ini betul-betul berpengaruh terhadap kepribadian kita, baik kepada sesama umat manusia, terlebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul membawa menaikkan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini Allah memberikan tempat yang luar biasa bagi kita umat Muhammad yang menjalankan ibadah puasa. Allah muliakan kita di dunia. Allah memberikan keistimewaan kepada kita dengan menjalankan ibadah puasa yang memang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain barangkali tujuan kita bisa untuk yang lain, untuk makhluk Allah. Tapi untuk puasa, umat Islam menjalankan ibadah ini tentunya diiringi dengan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas jika Allah mewajibkan ibadah puasa ini memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ini sebuah apresiasi dari Allah, panggilan yang sangat indah dengan penuh kehormatan. Artinya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu sebenarnya sudah ada predikat keimanan di dalam dirinya, karena tidak mungkin kita menjalankan ibadah puasa ini jika tidak ada nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Hingga sekarang bagaimana keimanan kita ini menaikkan derajat kualitas kita, bukan hanya menjadi hamba Allah yang beriman, tapi kita juga berusaha meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini Allah begitu baiknya kepada umat Muhammad dengan berbagai keistimewaan, keutamaan yang khusus diberikan kepada hambanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah hikayah. Di situ diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang laki-laki ismu Muhammad yang bernama Muhammad. Ini bukan Muhammad Rasulullah, tapi nama seorang laki-laki di saat itu. Nah, Muhammad ini sepanjang hidupnya karena la yusolli, dia jarang menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi ada sisi kebaikan, ya, yang tidak banyak diketahui oleh orang lain pada diri laki-laki ini. Apa kebaikannya? Fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bisiyab wat tayyib wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Laki-laki yang dalam kesehariannya ini jarang menunaikan sholat 5 waktu, tapi setiap bulan suci Ramadan laki-laki ini betul-betul menganggap bulan yang sangat istimewa, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan
laki-laki ini berusaha selalu memakai pakaian yang terbaiknya. Bahkan ketika menjalankan ibadah sholat, laki-laki ini selalu tidak pernah lepas dari minyak wangi. Saking menganggap bulan Ramadan bulan yang sangat spesial. Wa yusolli, yang tadinya di luar Ramadan jarang melakukan sholat, setiap masuk bulan suci Ramadan, laki-laki ini langsung rajin sholat. Bahkan wa yakdi ma fatahu, dia mengkodok mengganti sholatnya di bulan-bulan yang lain yang dia jarang lakukan. Faqila lahu lima taf'alu dzalik, kemudian ada seorang teman dekatnya yang bertanya, wahai temanku, kenapa engkau lakukan itu di bulan-bulan sebelumnya? Aku tidak pernah engkau melihat pergi ke masjid sholat berjamaah, tapi kenapa di bulan Ramadan ini engkau begitu rajin? Engkau sholat 5 waktu tepat waktu, bahkan datang di awal, bahkan pakaian engkau ini baik-baik ketika engkau memasuki masjid. Apa jawabannya laki-laki ini? Faqala, wahai temanku, ketahuilah hada syahrut taubah, bahwa bulan Ramadan ini bulan taubat, artinya bulan di mana Allah akan mudah menerima taubat hambanya. Wa syahrur rahmah, dan juga bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. Allah mencurahkan kasih sayangnya tak terbatas kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini. Wal barakatuh, dan bulan yang penuh keberkahan. Kita lihat kehidupan di sekitar masyarakat kita di bulan suci ini. Berapa banyak di berbagai sektor, di berbagai tempat orang merasakan keberkahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita jeli, keberkahan Ramadan ini bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi juga oleh umat-umat non-muslim juga merasakan keberkahan Ramadan. Baik dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan keakraban antara sesama umat manusia betul-betul terasa. Bahkan di bulan suci Ramadan ini hati orang itu tergerak, termotivasi untuk bisa berbagi dengan yang lain. Ini contoh nyata yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Beda orang mengejarkan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan dengan di luar Ramadan. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Maka seorang laki-laki yang bernama Muhammad, yang jarang sholat 5 waktu, kemudian tiba-tiba rajin di bulan suci Ramadan, ini hanya berharap asa ayyatazawwaja anni bifadli, mudah-mudahan dengan saya menjadikan bulan Ramadan bulan yang sangat spesial ini, Allah memberikan sedikit keutamaan Ramadan kepadaku. Jawab Muhammad ini kepada temannya. Famata, kemudian belum habis bulan Ramadan, ternyata Allah cabut ajalnya. Laki-laki ini wafat. Nah, ya, laki-laki yang bernama Muhammad ini wafat di pertengahan bulan suci Ramadan. Akhirnya besok malamnya teman yang tanya lima taf'alu dzalik, yang terheran-heran melihat temannya yang bernama Muhammad itu begitu spesial di bulan suci Ramadan, bermimpi ketemu dengan yang namanya Muhammad ini, yang jarang sholat 5 waktu, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan begitu rajin menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Di dalam mimpinya temannya ini bertanya, ma fa'alallahu bik, wahai temanku, wahai Muhammad, kira-kira apa yang kau dapatkan dari Allah? Faqala, apa jawabannya dalam mimpinya? Ghafaroli Rabbi bihormati ta'zimi Ramadan. Ketahuilah wahai temanku, saat ini aku telah diampuni oleh Allah. Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosaku karena aku menghormati, mengagungkan bulan suci Ramadan. Para hadirin soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena asbab memuliakan bulan suci Ramadan menjadikan seorang laki-laki ini husnul khotimah, meskipun dari
kebanyakan masa-masa hidupnya dia jarang menjalankan perintah-perintah agama. Tapi karena di akhir hayatnya, ketika masuk bulan suci Ramadan, begitu meningkat amal kebaikannya, begitu serius niat taubatnya, sehingga inilah yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga laki-laki ini bismillah menjadi min ahlil jannah. Kalau orang yang jarang menjalankan perintah agama, mengspesialkan bulan suci Ramadan, mendapatkan rahmat Allah, lalu bagaimana dengan umat Muhammad, dengan kita yang rajin sholat, rajin menjalankan perintah agama, kemudian kita berbuat lebih kebaikan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah juga akan dengan kemurahannya menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa bulan suci Ramadan atau Allah memuliakan hambanya yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan ini tidak akan kita rasakan di luar Ramadan. Maka jangan sia-siakan kemuliaan, keistimewaan dari Allah ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, mumpung masih ada sisa-sisa umur kita, entah sampai kapan, tidak ada yang tahu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda, meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang keistimewaan, kemuliaan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa salah satu keistimewaannya? Orang yang sedang menjalankan ibadah puasa lalu dia tidur di siang harinya. Idza staiqadha ahadukum min naumi fi syahri Ramadan. Ketika seorang pelaksana ibadah puasa ini bangun dari tidurnya di bulan suci Ramadan, wa taharraka fi firashihi. Kemudian dia beralih ke tempat lain dari tempat tidurnya, wa taqallaba min janibin ila janib. Dia beranjak ke tempat lain, dia bangun dari tempat tidurnya, yaqulu lahu malakun. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya, di saat itu juga malaikat Allah itu mendoakan. Apa doa para malaikat kepada orang yang bangun tidur di saat dia menjalankan ibadah puasa? Doa malaikat, barakallahu fika wa rahimakallah. Malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan dan rahmat kepada orang yang sedang bangun tidur karena saat ini dia menjalankan ibadah puasa. Bayangkan, kita bangun dari tidur di bulan suci Ramadan, malaikat-malaikat mendoakan kepada kita. Dan ini tentunya hanya kita rasakan, hanya kita dapatkan di bulan suci yang penuh kemuliaan ini. Lalu faidha qoma biniyatis shalah, ketika dia bangun tidur kemudian dia niat untuk melakukan sholat, entah itu sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat wajib, ataukah untuk sholat sunnah, yada'u lahul firas, tempat kasur yang kita tiduri tadi, berdoa kepada Allah. Karena ranjang kasur, alas untuk tidur kita itu pun juga makhluk Allah. Maka ketika kita bangun tidur kemudian kita niat sholat, tempat tidur kita berdoa, memohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'tihil firashal marfu'ah, ya Allah, berikanlah singgasana yang baik kepada hambamu ini di surga nanti. Subhanallah. Wa idza labisa saubahu, bahkan ketika orang yang berpuasa bangun tidur kemudian berganti pakaian untuk siap-siap beribadah, yad'u lahu saw, di saat itu juga pakaian yang kita pakai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa pakaian yang kita pakai?
Allahumma a'ti min hilalil jannah. Ya Allah, berikanlah nanti pakaian dari surga. Pakaikanlah hambamu ini yang sedang berpuasa ini pakaian khusus dari surga. Wa idza labisa na'laihi, tidak cukup dari itu. Tidak cukup sampai situ. Bahkan ketika hamba Allah yang berpuasa bangun tidur kemudian niat untuk pergi ke masjid, ketika memakai kedua sandalnya, sandal yang kita pakai itu juga tad'u lahu na'lahu. Kedua sandal yang kita pakai, kita dalam keadaan menjalankan ibadah puasa itu langsung berdoa kepada Allah. Sandal juga makhluk Allah. Maka alas kaki kita itu bermohon kepada Allah. Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak kaki hambamu ini di atas siratal mustaqim. Luar biasa. Makhluk Allah yang kita injak-injak alas kaki oleh kaki kita untuk sarana pergi ke masjid. Ketika kita sedang mengamalkan, mengerjakan ibadah puasa, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kelancaran ketika kita meniti, ketika kita melewati siratal mustaqim. Wa idza tanawulal ina yad'u lahul ina. Bahkan ketika menjelang maghrib kita mengambil tempat makanan, piring, sendok ataupun gelas untuk berbuka puasa, tempat itu pun, gelas itu pun bermohon, berdoa kepada Allah. Allahumma ati min akwabil jannah. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini nanti akwab, kub, gelas, tempat makanan dari surga. Wa idza tawaddu'a yad'u lahul ma. Bahkan ketika dia beranjak keluar dari rumah, kemudian dia mengambil air wudhu untuk menjalankan ibadah sholat, air yang kita buat wudhu itu di saat itu juga berdoa kepada Allah untuk orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Wa yaqulu, air yang kita gunakan sarana untuk berwudu itu berdoa memohon kepada Allah. Allahumma tahhirhu minad dunub wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hambamu yang sedang menjalankan ibadah puasa ini dari segala bentuk dosa dan kesalahan yang ia perbuat. Jadi setiap tetesan air wudhu kita di bulan suci Ramadan itu berdoa, memohon kepada Allah agar bersamaan jatuhnya air wudhu kita, jatuh pula, rontok pula dosa-dosa kita. Subhanallah. Wa idza qama ila shalah, ketika orang yang berpuasa itu berdiri hendak melakukan ibadah sholat, yad'u lahul bait, rumah kita, tempat kita itu berdoa kepada Allah. Wa yaqulu Allahumma wasi' qabrahu. Ya Allah, luaskanlah kuburannya nanti ya Allah. Itu rumah kita. Ini luar biasa. Makhluk-makhluk Allah yang lain, alam-alam yang lain yang kita injak, yang kita sentuh selama kita menjalankan ibadah puasa, mereka semua berdoa untuk kebaikan kita. Wazid rahmatahu. Nah, kita juga didoakan, ya Allah tambahkanlah kasih sayangmu. Wa yangdurullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Ini doa-doa tempat yang kita injak. Ya Allah, berikanlah kesempatan, ya, penglihatanmu, lihatlah hambamu ini yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Wa yaqulu inda doa. Bahkan ketika orang berpuasa usai menjalankan sholat kemudian berdoa, memohon kepada Allah, di saat itulah Allah langsung merespon doa kita. Ketika kita habis selesai sholat dalam keadaan berpuasa, kita memohon berdoa kepada Allah, Allah pun langsung merespon. Apa respon Allah? Ya abdi minkat doa wa minnal ijabah. Wahai hambaku yang sedang menjalankan ibadah puasa, ketika engkau berdoa, maka aku berhak untuk memberikan ijabah, untuk mengabulkan doamu. Wa minkas soal wa minnan nawal.
Wahai hambaku, ketika engkau meminta, maka aku berhak untuk memberikan permintaanmu. Wa minkal istighfar wa minnal ghufran. Ketika orang yang berpuasa itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa minnal ghufran. Apa jawabannya Allah? Aku berhak memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepada hambaku yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang di saat itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dengan menjalankan ibadah puasa ini berarti Allah memuliakan kita. Kita sedang menjadi makhluk yang istimewa. Kita sedang menjadi makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Para malaikat, benda-benda lain, bahkan makhluk-makhluk Allah di lautan, semuanya berlomba-lomba mendoakan orang yang sedang berpuasa. Karena itu mari puasa kita niatkan untuk hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena orientasi keimanannya, wahtisaban, dan hanya karena menghadap ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dami. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mari kita gunakan kesempatan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita semuanya, saya, Anda semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit kalam ini membawa hikmah terutama buat al-fakir dan juga pada pemirsa untuk lebih meningkatkan intensitas ibadah, kedekatan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.